nggak kita 1 bulan menyelesaikan masalah COVID di dunia? Mampu, Pak. Saya udah kirim surat ke Pak Jokowi, entah suratnya sampai enggak, waktu awal sekali. Dalam 2 minggu COVID selesai. Orang yang disebut saintis itu apa, Pak? Bukan hanya pengetahuan. Kalau dia punya keberanian intelektual, menyatakan sesuatu yang benar. Ini soal nyawa nih. Mantan Menteri Kesehatan, Dr. Fadilah, penyakit mana yang bisa disembuhkan dengan vaksin? Penyakit itu disembuhkan dengan obat, Pak. Ya, disembuhkan dengan ramuan. Pfizer apa menjamin membentuk antibody? Ya, 60% paling suksesnya. Dan kita divaksin, ini juga untuk pengetahuan buat dokter. Kalau imun sistem kita lemah, berarti kan kita terjangkit dengan virus. Berarti ketika bilang saya sudah divaksin dan saya jalan kemana, saya menyebarkan virus COVID, Pak. Sebenarnya, ya. Jadi be careful dengan itu. Dan itu edukasi harus diberikan kepada masyarakat secara fair. Jadi kalau orang menanyakan mengenai vaksin, gitu ya, ini bagaimana? Jangan di-ban. Jadi harus terbuka, harus ada forum terbuka, gitu. Keputusan ada di tangan kita. Sama halnya dengan vaksin. Ya, kalau tubuh saya mau dimasukin vaksin, silakan. Kalau saya setuju, kalau saya nggak setuju kan saya boleh. Nah, saya memilih, kalau saya bukan anti dengan vaksin. Kalau orang mau divaksin silakan. Ya, saya memilih ini. Saya tidak, karena saya sudah mencoba pada ribuan. Saya punya data banyak sekali yang saya bahas 150.000 orang. Ini satu-satunya multi aplikasi, Pak, di dunia produk ini. Tapi ini bisa diminum sebenarnya, Pak. Saya minum ya. Jadi ini personal choice ya. Iya. Ini personal, tapi karena saya tahu ini isinya, ya apa, walaupun ini izin Menteri Kesehatan, saya minum karena saya tahu gitu. Anak saya kasih ini. Iya, terang aja, Pak Richard tahu ya, Pak Richard yang buat. Yang Bapak ngomongnya ada 2 hal, Pak. Pertama persoalan legalitas hukum, dan kedua persoalan etika. Oke. Ya, soal izin itu kan hukum. Sekarang dalam keadaan darurat, ketika orang meninggal, mana yang lebih tinggi, etika atau hukum? Etika, Pak. Etika, ya. Makanya Helsinki Protokol itu adalah protokol mengenai etika. Sekarang kalau saya mau riset mengenai suatu percobaan, ada etikanya. Orang ini harus digimanain, ini gimanain, ada etikanya, Pak. Dan juga ada etikanya dalam keadaan pandemi dan tidak ada obat, ada etikanya. Itu ketentuan tuh Bible-nya dokter, dan banyak dokter tidak tahu. Itu yang diatur, yang dikenal dengan nama Deklarasi Helsinki. Di dalam Deklarasi Helsinki, pasal 37 disebutkan, apabila dalam keadaan darurat dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, tidak ada obat, seperti COVID nih, maka dokter boleh memberikan obat yang belum terregister. Boleh, dalam keadaan darurat, yang terregister, selama ada pandangan, dukungan dari ahli yang meneliti hal itu. Dan yang kedua, kalau si pasiennya setuju, harus dijelaskan. Dan ketika itu diberikan, ramuan tersebut atau obat tersebut harus dimonitor, ya, harus dicatat oleh berbagai instansi, dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat luas. Bukan dirahasiakan, diumumkan. Setelah itu baru dilakukan uji klinis. Berbalik kan? Dalam keadaan normal, you harus uji klinis dulu. Betul. Ya, 2 tahun. Nah, jadi harus dibedakan. Nah, pertanyaan saya, kita ini dalam keadaan normal atau tidak normal? Iya, betul. Kan keadaan darurat. Tiap hari ini sudah terjadi tsunami COVID. Ya, sudah terjadi badai COVID, Yes, orang meninggal. saat ini sudah. Kenapa diperlakukannya masih seperti business as usual? Mesti uji klinis dulu. Pengetahuan ini, Pak, saya ingin share gitu sama masyarakat. Ya, melek dong gitu. Ya, melek. Ya. Kepada para dokter saya pengen share, etikamu di mana gitu. Jadi ada satu dokter mengatakan, udah kamu diam aja, ini dunia kedokteran, jadi kita akan handle. Udah 1 tahun juga nggak bisa handle. Ya, kapor itu beracun, ada THS-nya. Kita kan sampai tahun 2000-an masih pakai kapor itu, nggak boleh itu, Pak. Kemarin di DKI itu, di disinfektan itu yang disemprot itu kaporit, Pak. Oh. Ya itu nggak bisa, ya. Jadi
Ya ketika pejabat memberikan izin dia harus tahu dulu gitu, ini bagus atau tidak gitu ya. Saya akan memberikan opinion dengan, bukan opini, tapi dengan bukti-bukti dari Environmental Protection Agency dari Amerika, semua hasil-hasil riset itu ya. Karena mungkin di dunia tidak terlalu banyak orang yang berbicara mengenai ini. Juga Ashanti sama Anang pakai ini sebenarnya. Oh iya. Ya, pakai ini, bahkan dia diinfus, Aurel itu diinfus. Wagub DKI, Pak Rizal, saya infus di sini. Ya, mereka Wagub datang sini. Dia waktu itu dia telepon saya, ini saya positif nih, harus masuk rumah sakit ya. Tapi saya pilih ke sini aja. Batuk-batuk dia. Terus udah saya infus setengah jam, besoknya saya infus lagi, udah selesai Pak. Itu choice Pak, choice orang. Ya. Choice orang. Ya, kan akhirnya apapun itu, akhirnya memutuskan yang menentukan itu kan data. Datanya seperti ini, faktanya seperti ini, datanya seperti ini, faktanya seperti ini. Dan oleh karena itu, yang hal kayak begini untuk pesaing-pesaing urusan ini dianggap ancaman. Gitu. Orang-orang seperti saya menyuarakan seperti ini dianggap ancaman. Jadi kalau kita lihat di YouTube mereka bilang hati-hati Prof, nanti kamu hilang, kamu dibunuh. Common sense orang gitu. Ya, tapi kalau kita menyampaikan kebenaran dan untuk hal yang baik, kenapa tidak? Gitu. Belum ada tekanan Pak Richard kan? Oh enggak, saya nggak ada tekanan karena saya menyampaikan apa adanya dan kan terbukti juga banyak pejabat-pejabat penting yang datang ke sini gitu. saya berikan kan ya sembuh mereka. Di luar bilang nggak boleh tapi minta juga. Gitu. Oh iya, itu tadi. Kita nih hipokrit kan, bilang nggak boleh tapi pakai. Ya. Gitu. Kenapa? Karena ignoransi, ketidaktahuan bahwa ada Helsinki Protokol itu kuncinya Pak. Itu Pak Jokowi ngomong, ini keadaan dia marah sama menteri-menterinya. Ini keadaan extraordinary, kenapa perlakuannya masih seperti biasa-biasa aja? Itu kan udah petunjuk dari presiden tuh. Betul. Presiden udah kesel juga, ini extraordinary kok kalian biasa-biasa aja. Juga gitu. mesti extraordinary. Harus extraordinary juga. Nah, betul. Saya paham kenapa menteri-menterinya itu tidak melakukan. Karena mereka nggak tahu ada Helsinki Protokol. Kenapa saya tahu? Karena Konsul Kedokteran Indonesia, komite juga nggak tahu ada itu, Pak. Di Indonesia masih ada arogansi sektoral, Pak. Jadi seperti masalah COVID dianggap ini wewenang dari ahli pandemik, ya, atau wewenang dari ahli paru-paru. Dalam keadaan darurat seperti ini, harusnya semua option itu harus dikaji, ya, harus dikaji di atas meja. Datangnya dari siapapun gitu, tidak perlu melihat kredibilitas orang. Gitu. Saya ini seorang ilmuwan. Tapi saya mengajar ekonomi, Pak. Padahal saya nggak pernah kuliah ekonomi. Nah, di Amerika bisa dilakukan itu berdasarkan kapasitas orang, gitu. Ya. Di sini kan nggak, Pak. Kamu musician ya musik aja, gitu. Ya. Nah, seharusnya tidak boleh ada arogansi. Semua tidak boleh mendominasi arogansi sektoral. Cukup pakai ini. Jadi bisa taruh di sini, taruh di mata, taruh di kuping. Nah ini proteksi. Jadi kalau you jalan keluar ketemu sama orang, salaman ya semprot aja ini Pak. Ya ini sudah menetralisir ya, COVID. Jadi ini untuk pencegahan. Ya, jadi kita boleh pakai masker gitu, tapi kan kalau virusnya datang kan nempel juga di baju. Jadi ini sangat efektif. Sudah ada nama? Udah Pak, namanya Clofid, ramuan RC namanya, ramuan Clofid. Ramuan.